Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Maaf ya, agak telat seperti janji saya. Hari ini hari Rabu jam 4 kita akan mengadakan live IG khusus tentang emak-emak talk ya. Ini mungkin live IG saya yang pertama kali dan ini baru mencoba ya. Emak-emak juga harus tahu tentang Instagram ternyata. Saya baru belajar, jadi kalau nanti ada kendala teknis harap dimaklum ya. Oke, seperti janji saya, tiap hari Rabu di akun saya akan ada emak-emak talk gitu ya. Emak-emak talk itu artinya emak-emak tuh ibu-ibu yang berbicara. Jadi di sini teman-teman, bunda-bunda, moms dan emak-emak semua bisa berbicara di sini bebas. Mau curhat, mau sharing, berbagi untuk saling memotivasi. Jadi di sini bunda-bunda, moms dan emak-emak semua bisa menggunakan kesempatan ini untuk saling berbagi. Intinya menguatkan sih ya, seperti itu. Oke, sebelum kita mulai, kita alangkah baiknya kita mulai dengan basmalah agar live ini lebih berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya mungkin saya harus perkenalannya. Siapa saya ini sebetulnya? Jadi saya ini sebetulnya seorang ibu-ibu biasa, hanya memang pernah diamanahi sebagai seorang guru BK di salah satu SMP di Kabupaten Bandung gitu. Hanya saja untuk saat ini saya sedang cuti. Jadi saat ini aktivitas saya hanya di rumah, jadi ibu rumah tangga istilahnya gitu. Selama saya menjadi ibu rumah tangga full tanpa beraktivitas di sekolah, ada sesuatu yang ingin saya bagi gitu ya. Apa yang saya rasakan ketika saya berkarir dengan ketika saya full ada di rumah gitu. Dan ternyata memang sama-sama penuh dengan aktivitas. Capeknya ada, senangnya ada, sedihnya ada. Jadi di sini saya tidak akan mengatakan bahwa yang berkarir enak ya, nggak usah ngurus rumah atau gimana, sementara yang di rumah enak-enakan dan lain sebagainya. Sebetulnya dua-duanya ada rasa capeknya, ada rasa senangnya, ada rasa sedihnya juga. Makanya di sini kenapa saya ingin berbagi, karena bisa jadi di antara bunda-bunda, moms dan emak-emak yang saat ini mengikuti live saya, sama-sama merasakan bagaimana penatnya, sama-sama merasakan bagaimana sibuknya dari bangun pagi sampai tidur kembali, aktivitas-aktivitas sebagai seorang ibu rumah tangga. Begitu pula aktivitas sebagai seorang wanita karir, karena saya dua-duanya sudah merasakan gitu ya. Nah, ternyata itu yang memunculkan ide bagaimana kalau kiranya bikin aja live IG tentang emak-emak berbicara, di mana di sini tempat teman-teman semua, bunda-bunda, moms dan emak-emak bisa mencurahkan apa yang ada dalam hatinya, kepenatannya di sini. Kenapa? Karena ya saat ini saya juga merasakan bagaimana jika seorang ibu tidak ada tempat untuk istilahnya sharing gitu ya, akan sibuk dengan kesibukannya sendiri, baik itu di rumah atau dengan karirnya gitu ya. Sementara ada istilah seorang ibu itu harus waras. Waras itu apa? Sadar diri. Jangan sampai dia terlena dengan kesibukannya sehingga dia lupa akan hak-hak pribadinya. Dulu pernah saya ingat ada cerita satu keluarga di mana ibunya menghilangkan ketiga anaknya yang masih anak-anak karena tidak ada tempatnya dia berbicara.
bahkan pada suaminya pun dia tidak berbicara masalahnya apa gitu, sehingga dia tertekan dengan masalahnya, entah itu kecapean di rumah, entah itu ada masalah lain. Di hadapan suaminya dia terlihat baik-baik saja, dia bisa mengatur semuanya, seakan tidak ada apa-apa, saya bisa menangani semua semua kebutuhan rumah, misalnya seperti itu, tanpa mau berbagi dengan suaminya. Sehingga ketika tertekan dia tidak berbagi, ada bisikan-bisikan mungkin syaitan ya, yang mengajarkan dia untuk mengakhiri ketiga anaknya karena stres gitu ya, daripada anaknya mengalami gini-gini, jadi dalam pikirannya mah kayak yang benar gitu ya, menghilangkan 3 nyawa anaknya. Yaitu karena mungkin secara psikologi dia tertekan, tidak ada tempat untuk berbagi, dia hanya menampilkan dia yang tegar di hadapan suaminya pada ada masalah. Pada titik ada puncaknya, dia tidak bisa mengendalikan dirinya sehingga menghilangkan ketiga anaknya. Nah, nauzubillah min dzalik, ya mudah-mudahan kita tidak termasuk emak-emak yang seperti itu ya, karena tidak ada tempat untuk berbagi, akhirnya dia memikirkan masalahnya sendiri. Nah, mungkin itu dari awalnya. Jadi karena saya sudah merasakan dua-duanya, aku pikir udah aja bikin live ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tentu untuk diri saya sebagai pengingat, dan juga bisa menjadi manfaat buat teman-teman, bunda-bunda, moms dan mama semua yang hadir saat ini. Ya, jadi itu ya awal kenapa saya mengadakan live tentang mak-mak talk gitu ya. Ini asal Inggrisnya gitu, padahal sebetulnya mak-mak bicara gitu. Sok atuh bicara, ngomong di sini apa adanya gitu ya. Bukan untuk mengumbar permasalahan keluarga, tapi lebih ke sama-sama mencari solusi. Syukur-syukur bisa saling membantu, masalahnya bisa selesai, itu syukur-syukur seperti itu. Tapi minimal kita bisa jadi pendengar permasalahan teman-teman moms bunda di sini ya, seperti itu. Oke. Jadi itu ya mama, jadi tempat bicara bunda-bunda mam semua di sini. Terus jadi tadi kenapa harus ada emak-emak talk ya tadi, untuk menghindari emak-emak yang tertekan, bunda-bunda mam yang tertekan dengan permasalahan keluarganya, tapi tidak ada tempat untuk setidaknya berbagi kepenatan jiwanya. Nah gitu ya, karena tadi istilahnya emak-emak, mams, bunda-bunda itu harus tetap waras, karena dialah sebagai pemimpin di rumah ketika suami tidak ada di rumah, seperti itu ya. Nah, terus kapan emak-emak talk ini akan terlaksana ya tadi. Jadi insya Allah jikalau memang memungkinkan, setiap hari Rabu jam 4 sore seperti ini saya akan mengadakan live khusus tentang emak-emak talk selama 30 menit ke depan. Hanya tadi mungkin karena telat jam 4, jadi setengah 5 mungkin selesai jam 5-an ya. Jadi kita efektifkan 30 menit ini untuk benar-benar mengisi ruh kita ya, mengisi ruh kita, memotivasi diri kita untuk bisa tetap stabil, tetap tegar dalam menjalani sebagai ibu rumah tangga, entah itu ibu rumah tangga full atau ibu rumah tangga plus karirnya, seperti itu ya. Terus di mana ada emak-emak talk ya ini di IG ini, di akun saya, hanya di sini saya mengadakan IG tentang emak-emak talk ya. Lalu bagaimana cara bisa gabung di emak-emak talk ini? Ya tinggal ikuti live-nya aja, atau teman-teman juga nanti bisa komen jika melihat live ini ya, karena insya Allah nanti kalau misalnya hari ini nggak ada, misalnya hari ini tidak hadir pun, mudah-mudahan bisa di share ulang ya, karena saya juga baru live, jadi saya belum terlalu mengenal Instagram, mungkin nanti diutak-atik lah ya, kira-kira bisa nggak di share ulang gitu ya. Nah itu ya, mungkin itu ya sekitar tentang apa itu emak talk, mengapa, kapan, di mana dan bagaimana cara bergabung di emak talk. Jadi tinggal follow aja Instagram saya, nanti tiap jam 4 atau setengah 5 sore kita akan berbicara di sini selama 30 menit. Nah itu ya, oke. Nah
Itu tentang emak-emak talk. Nah sekarang saya ingin perkenalan ya, tadi sedikit perkenalan tentang saya memang bernama Warniati, lengkapnya Warniati Suciatiningsih, tinggal di daerah Soreang, Kabupaten Bandung, dan profesi saya saat ini adalah sebagai ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga yang mudah-mudahan masih bisa produktif, bisa berbagi ilmu, bisa saling memotivasi, karena basic saya sebagai guru BK di sekolah. Guru BK di sekolah bukan hanya menangani tentang permasalahan anak ya, terkadang kita juga menghadapi orang tua, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang tua, menjalin kerjasama dengan orang tua, bagaimana mendidik anak-anak untuk bisa menjadi pribadi yang mandiri. Nah kebetulan saya dulu waktu dinas ada di guru BK di SMP, jadi usia anak-anak remaja. Jadi insya Allah nanti kalau di sini ada teman-teman mams, bunda yang ada permasalahan tentang anak-anak di usia remaja, nanti kita bisa sharing juga di sini ya. Nah tentu sebelum mencari solusi untuk menangani anak-anak kita juga harus menjadi orang yang benar-benar bisa membantu anak-anak menyelesaikan masalah. Berarti jadilah emak-emak yang memang mandiri juga, emak-emak yang tegar, emak-emak yang memang siap untuk mendidik anak-anaknya. Nah seperti itu ya, mungkin itu sekitar basic pendidikan saya tadi ya. S1-nya BK, mungkin dulu istilahnya BPI, Bimbingan Penyuluhan Islam. Jadi saya basicnya dari UIN, dulu mungkin IAIN, Institut Agama Islam Negeri di Bandung. S1 saya di IAIN yang sekarang UIN. Terus saya juga pernah kuliah di PGTK Yasbik ya, pernah dulu di PGTK Yasbik karena memang pernah juga mengajar anak-anak TK ya. Jadi selepas kuliah saya mengajar anak-anak TK. Jadi usia anak TK insya Allah saya paham tentang perkembangan anak TK. Terus S1-nya di BK, terus untuk sertifikat pendidikannya saya dapat akta 4 di Unisba. Mudah-mudahan kedepannya ada kesempatan S2 ya, tapi itu pun saya lihat kondisi di rumah ya. Oke itu ya, sekian tentang saya. Nanti kalau ada pertanyaan tentang personil bisalah di DM aja ya secara pribadi. Oke, mengefektifkan waktu yang tinggal 20 menit lagi menjelang jam 5. Jadi hari ini karena kita akan tempat untuk ibu-ibu untuk bisa sharing di sini. Nah saat ini karena mungkin follower saya juga baru sedikit ya, atau mungkin juga hari ini tidak ada yang menyimak, minimal di sini saya ingin berbagi tentang ibu yang bahagia ya, ibu yang bahagia. Bismillah. Robi soli wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu yang bahagia. Kalau tadi saya cerita tentang kisah seorang ibu yang menghilangkan ketiga anaknya yang masih anak-anak ketika suaminya kerja, maka di situ terlihat bahwa kondisi psikologi seorang ibu yang tidak stabil. Karena di mana-mana juga yang namanya ibu adalah tempatnya kasih sayang. Sebagaimana Allah menitipkan Asmaul Husnanya, satu Asmaul Husnanya kepada salah satu makhluknya, yaitu Asmaul Husna Rahim. Hanya kata Ar-Rahim yang ada di bagian tubuh salah satu makhluk yang Allah ciptakan, yaitu wanita. Makanya kenapa wanita mempunyai rasa sayang yang sangat lebih ya, Rahim yang maha penyayang. Allah titipkan rasa sayang itu pada seorang ibu sehingga dia bisa mengandung, menahan rasa sakit ketika melahirkan, bersabar ketika hamil muda, mengidam dan lain sebagainya, sampai dia kuat mengasuh anaknya, menyusui anaknya, bangun tengah malam, membersihkan bayinya, menjaga dia ketika sakit, merawat dia sampai dewasa. Karena seorang wanita diberikan salah satu nama Allah, yaitu Ar-Rahim ya.
Nah, makanya ketika ada seorang ibu yang menghilangkan ketiga anak nyawanya, bisa jadi dia dalam keadaan tidak stabil, sehingga rasa sayangnya terganggu dengan bisikan setan untuk mengakhiri anaknya. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi si ibu ini tidak merasakan yang namanya kebahagiaan. Karena di mana seseorang merasakan kebahagiaan, dia tidak akan menyakiti orang lain. Mungkin itu secara logikanya gitu ya. Walau kalau ada teori yang lain. Orang yang bahagia, dia akan berikan kebahagiaannya kepada orang lain. Dia akan berbagi kebahagiaannya dengan orang lain. Apalagi kepada buah hatinya, anak-anaknya. Nah, lalu apa itu bahagia? Bahagia adalah ketika kita nyaman dengan keadaan yang kita miliki. Mams, bunda-bunda, emak-emak, jika teman-teman semua, mams semua, bunda-bunda semua adalah seorang wanita karir dan dia juga mengurus anak-anaknya di rumah, tapi dia merasa bahagia, dia merasa nyaman, maka itu artinya bahagia. Ada juga bunda-bunda, mams, emak-emak yang memang full di rumah sebagai ibu rumah tangga, dia nyaman di rumahnya, berarti dia sudah bahagia. Jadi ukuran bahagia bukan karena kaya, bukan karena banyak anak, bukan karena yang lain-lainnya. Ukuran bahagia adalah ketika seseorang nyaman dengan keadaan yang dia rasakan. Lalu apa kunci bahagia? Ya, ada istilah dalam Islam namanya tawazun. Ya, tawazun itu adalah seimbang. Jadi seseorang itu bahagia kalau dia seimbang. Maksudnya seimbang itu apa? Dalam manusia, diri manusia itu ada 3 hak yang harus diberikan. 3-tiganya penting untuk dikasih makan. Kalau 3-tiganya sudah dikasih makan, maka insya Allah dia akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, 3-tiganya itu apa? Yang pertama adalah akal, yang kedua adalah jasmani, yang ketiga adalah ruhani. Atau kita urut, jasmani, ruhani, dan akal. Itu adalah 3 hal yang ada dalam jiwa manusia yang harus diperhatikan agar hidup itu tawazun. Ya. 3 hal itu adalah termasuk 3 potensi ya yang hanya dimiliki manusia. 3 potensi manusia yang harus diberi haknya. Yang pertama yaitu jasmani. Ada istilah dalam jiwa yang tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Artinya jika kita ingin memiliki jiwa yang sehat, maka tubuh kita pun harus sehat. Maka ada istilah psikosomatis ya. Ada penyakit yang gara-gara stres ya. Sebetulnya fisiknya nggak sakit kalau dia stres, kalau dia nggak stres. Nah biasanya itu masuk karena fisiknya nggak sakit, ya. Maksudnya gini, maksudnya gini. Jadi antara fisik dan jiwa itu berkaitan gitu. Fisik itu harus sehat, jiwa juga harus sehat. Ketika fisik sehat, jiwanya nggak sehat, nggak baik juga. Seperti orang yang suka mabuk ya, dia tegar, dia bisa jalan tegak, tapi secara ruhiah tidak sehat ya. Ada juga yang fisiknya sehat, jiwanya sakit, fisiknya sakit, jiwanya yang sehat, itu pun ada. Nah kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan justru harus seimbang. Jadi yang pertama, fisik yang harus sehat. Fisik yang sehat itu berarti dikuatkan nutrisinya, karena hak fisik itu adalah makanan dan minuman yang baik, sehingga
jadilah jiwa yang fisik yang sehat. Karena pada hakikatnya ibadah juga butuh fisik kan, salat, gerakan butuh fisik ya. Bahkan berhaji pun itu ibadah fisik. Jadi fisik itu harus kuat. Kalau fisik kita kuat, maka satu poin potensi hidup kita udah mendapatkan kenyamanan fisik yang sehat. Yang kedua potensi manusia itu adalah ruhiyah. Ruhiyah juga harus sehat, harus diberi haknya. Kalau fisik itu haknya adalah makanan, kalau ruhiyah itu haknya adalah zikrullah. Seperti dalam Quran surat 67 ayat 3. Artinya begini, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, apakah kamu lihat sesuatu yang tak seimbang. Nah, di sini diartikan bahwa untuk melihat itu, maka harus dengan mengingat Allah. Mengingat Allah itu apa? Yaitu zikrullah. Ya. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah, maka hati menjadi tenang. Seperti itu ya. Mungkin hadisnya bunda-bunda mau semua lebih tahu dari saya ya. Jadi saya ulang, yang pertama, potensi manusia itu fisik, haknya adalah makan minuman yang baik dan sehat. Yang kedua, potensi manusia itu adalah ruhiyah, haknya adalah zikrullah. Zikrullah bisa dengan apa saja. Sudah sholat, zikir, itu zikrullah. Ketika melihat anak sehat, alhamdulillah, mengingat kepada Allah, itu zikrullah. Bahkan ketika ada orang yang meninggal, innalillahi, itu zikrullah. Jadi zikrullah berzikir, mengingat Allah dimanapun berada, kapanpun ya. Itulah haknya ruhiyah. Yang ketiga yaitu akal. Potensi ketiga manusia itu adalah akal. Akal inilah yang paling penting, karena hanya manusialah yang diberi akal. Akal haknya apa? Haknya adalah ilmu. Nah, inilah yang paling penting ya. Kalau kejadian ada ibu-ibu, emak-emak yang stres ketika mendidik anak-anaknya, fisiknya kuat, ruhiyahnya kuat, dia sholat tahajudnya bagus dan lain sebagainya, fisiknya, makanannya bagus, tapi kurang ilmu. Artinya apa? Akalnya tidak diberi haknya, padahal hak akal itu adalah ilmu. Ya, kembali lagi ya. Jadi prinsip seseorang bisa bahagia, emak-emak, bunda-bunda, mam semua kalau ingin bahagia harus tawazun, seimbang. Seimbang itu apa? Ketika kita bisa memberikan hak-hak tiga potensi ini, semuanya secara seimbang, tidak berat sebelah. Harus seimbang, tiga-tiganya harus diberi hak. Jangan fisik aja makan, sarapan diperhatikan, minum yang hangat-hangat kalau belum beres bangun tidur minum yang hangat-hangat biar nggak masuk angin. Dengan berbagai aktivitasnya kadang kan ibu-ibu suka lupa ya, suka makan, lupa minum hangat, lupa dengan sarapan. Nah ini si ibu ini misalnya makanannya udah bagus, manajemen waktunya juga sudah bagus, sholatnya bagus, ibadahnya bagus, tapi ilmunya tidak bertambah. Dia lupa bahwa dia punya akal yang harus diberi hak, yaitu ilmu. Bisa jadi itu salah satu faktor kenapa banyak emak-emak, mams, bunda yang stres ketika berada di rumah. Ibu-ibu yang karir di sekolah di sekolah mungkin karirnya nggak di sekolah juga ya, ada yang di kantor dan lain sebagainya. Ketika berkarir dia fokus dengan pekerjaan, ketika pulang ke rumah disambut dengan rengekan anak-anak, wah langsung keluar tanduknya marah-marah, maka akan menjadi stres. Udah ada suara anak yang terakhir ya, bangun tidur kayaknya. Jadi intinya gitu ya ibu-ibu, jikalau memang Anda semua ingin berbahagia, ingin tetap waras, berada di rumah, berada di luar, di karirnya, maka harus seimbang.
tiga potensi yang harus diperhatikan, yaitu akal, jasmani, ruhiyah yang harus dipenuhi. Maka insya Allah bunda-bunda, moms, dan emak-emak semua bisa mendapatkan kenyamanan di rumahnya, kenyamanan dalam beraktivitas, dan kenyamanan dimanapun ia berada, sehingga emak-emak akan bahagia. Oke, sebetulnya 10 menit lagi ya kita bisa sharing di sini. Mama bisa bertanya. Hanya memang maaf, sekali lagi maaf. Dari hari Jumat kemarin anak saya yang keempat dan kelima ini sakit ya. Jadi tadi itu kebetulan ada yang bungsu sedang tidur, jadi bisa live sebentar. Jadi maaf kalau tidak bisa sampai jam 5. Kalau misalnya mama ada pertanyaan, boleh DM, boleh juga di komen, karena nanti insya Allah live ini akan saya siarkan ulang. Mudah-mudahan bisa ya, nanti saya utak-atik. Oke, itu saja. Mungkin kasihan tuh anaknya udah menangis. Ingat ya Bu, bunda-bunda, moms dan mama, nanti tiap jam 4 hari Rabu kita akan ketemu lagi dengan tema yang berbeda. Tema yang berbeda. Hari ini kita membahas tentang tawazun, tentang seimbang untuk mencapai kebahagiaan. Mudah-mudahan moms, bunda-bunda, mak-mak yang hari ini hadir atau yang nanti lihat siaran ulangnya tetap bisa menjaga kewarasan, tetap bahagia. Itu saja dari saya. Kesalahan hanya datang dari saya sebagai manusia biasa, kebenaran hanya datang dari Allah. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.